teori perkembangan muka bumi. Teori Laurasia Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Suez. Edward Suez, dia menyatakan bahwa di permukaan bumi dahulunya terdiri dari dua benua besar, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Benua Laurasia itu berada di bagian utara, sedangkan Gondwana itu ada di belahan bumi selatan. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, bagian utara itu Laurasia, North Amerika dengan Eurasia. Eurasia itu adalah gabungan dari Eropa dan Asia. Gondwana, jadi India dahulunya itu berpisah dengan Asia. Dan dia berada di bagian bumi selatan. Yang ketiga adalah teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Untuk Alfred di animasi ini, dia menyatakan bahwa di bagian sebelah kiri kita bisa melihat pergerakan dari pertemuan Amerika dengan Afrika. Yang sebelah kanan itu untuk perpisahan benua Amerika dengan wilayah Asia, serta ini adalah benua atau daratan untuk wilayah India yang nantinya akan bertabrakan dengan Asia. Adalah teori konveksi. Untuk teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes, Harry Hess, dan didukung oleh Robert Diez. Dia menyatakan bahwa akan adanya arus konveksi yang bergerak di bawah lempeng bumi, sehingga kulit bumi itu akan mengalami pergerakan. Lempeng bumi yang ada di permukaan bumi akan membentuk Mid-Oceanic Ridge atau perbukitan tengah samudra. Contohnya di sini adalah di Samudra Atlantik, bisa kita lihat dari relief dasar lautnya membentuk perbukitan tengah samudra. Sedangkan bagian bawah ini adalah gambaran dari pemisahan dua lempeng, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Magma yang berada di bawah lempeng itu akan keluar sehingga membentuk perbukitan tengah samudra. Teori lempeng tektonik. Untuk teori ini juga berhubungan dengan teori konveksi, di mana ahlinya yaitu Tozo dan Jason Morgan. Intinya bahwa teori ini, bumi terdiri dari beberapa lempeng yang bergerak aktif, yang berada di lapisan astenosfer dan bergerak karena adanya arus konveksi, arus panas yang berasal dari lapisan bawah lempeng bumi. Kalau untuk teori tektonik lempeng ini, yang paling bawah itu disebut sebagai lapisan astenosfer yang banyak mengandung magma. Jadi di bawah lempeng bumi itu banyak mengandung magma. Kalau lempengnya saling bergerak menjauh, maka magmanya keluar membentuk perbukitan tengah samudra dan bisa juga membentuk gunung tengah laut. Sejarah perkembangan bumi dibedakan oleh era. Era dibagi menjadi 4 bagian. Era yang pertama adalah era Prakambrium. Dalam era ini berawal 4,5 miliar tahun yang lalu dan merupakan awal pembentukan kerak bumi hingga menjadi atmosfer. Kehidupan pada era ini mulai berkembang dari organisme bersel tunggal. Contohnya adalah bakteri, dan fosil tertua yang berhasil ditemukan adalah Cyanobacteria. Yang kedua adalah era Paleozoik. Era ini dibagi ke dalam 6 periode, yaitu periode yang pertama adalah periode Kambrium. Periode ini dimulai 600 juta tahun yang lalu. Fosil yang banyak dijumpai adalah cacing, koral, moluska, arthropoda, dan alga. Yang kedua adalah periode Ordovisium. Periode ini dimulai 480 juta tahun yang lalu. Periode ini dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang yang merupakan hewan bertulang belakang paling tua, yang contohnya adalah bintang laut. Yang ketiga adalah periode Silur. Periode ini dimulai 435 juta tahun yang lalu. Periode ini menjadi periode peralihan kehidupan dari air ke darat. Contoh tumbuhan pertama kali muncul adalah tumbuhan paku. Yang keempat adalah periode Devon. Periode ini dimulai 405 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Hewan yang pertama kali muncul pada zaman ini adalah hewan amfibi seperti contohnya katak purba. Yang kelima adalah periode Karman. Periode ini dimulai 345 juta tahun yang lalu.
Pada periode ini banyak ditemukan ganggang dan lumut. Yang keenam adalah periode Perm. Periode ini dimulai 275 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan melimpahnya ganggang dan reptil serta melelehnya lapisan glasier di belahan bumi. Mari kita lanjut ke era yang ketiga, yaitu era Mesozoik. Era Mesozoik dibagi ke dalam 3 periode. Periode yang pertama adalah periode Trias. Periode ini dimulai 225 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandainya oleh munculnya dinosaurus dan reptilia yang berukuran sangat besar. Yang kedua adalah periode Jura. Periode ini dimulai 180 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai antara lain oleh adanya kekuasaan dinosaurus terhadap dunia. Pada periode ini ditandai oleh munculnya burung untuk pertama kali. Yang ketiga adalah periode Kreta atau yang biasa juga disebut zaman Kapur. Periode ini dimulai 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai oleh berbagai macam tumbuhan berbunga-bunga yang semakin berlimpah. Era yang terakhir adalah era Cenozoik. Pada era ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode Tersier. Dalam periode ini dibagi menjadi 5 epok. Epok yang pertama adalah epok Paleozen. Epok ini dimulai 65 juta tahun yang lalu dan ditandai oleh banyaknya hewan kecil mamalia. Dan yang kedua adalah epok Eozen. Epok ini dimulai 55 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai dengan banyaknya unta. Epok yang ketiga adalah epok Oligocene. Epok ini dimulai 40 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan munculnya kera primitif dan berkembangnya berbagai binatang pengerat. Epok yang ketiga adalah epok Miocene, 12 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan kemunculan kera di Asia dan Eropa. Epok yang terakhir adalah epok Pliocene. Epok ini dimulai 14 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai oleh kemiripan kehidupan laut yang ada pada saat sekarang, seperti yang kita lihat pada gambar sejarah bumi dalam siklus hidup ini. Dan periode yang kedua adalah periode Quarter. Pada periode ini dibagi menjadi 2 bagian epok. Epok yang pertama adalah epok Pleistocene, dimulai 1,75 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan munculnya manusia purba, yaitu Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Dan epok yang terakhir adalah epok Holocene, dimulai 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang dan ditandai dengan berkembangnya manusia modern.